Terima kasih. Terima kasih Bu Minar, para saudara dan saudariku. Selamat malam dan salam jumpa lagi untuk kita sekalian dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Dan saya sendiri sangat senang karena saya diminta untuk yang ke berapa kalinya ini dalam kelompok ini untuk memberikan tema-tema tertentu. Gitu ya. Tema yang akan kita dalami bersama pada malam hari ini sesuai dengan permintaan dari Bu Regina itu adalah tentang konsekrasi, ya, konsekrasi yang total kepada Kristus melalui Maria, atau yang oleh teman-teman di ziarah Totus Tuus itu seringkali disebut sebagai pembaktian diri. Ya, kata konsekrasi dengan pembaktian diri itu adalah satu kata yang sama, gitu ya, kalau melihat maknanya. Karena konsekrasi yang dipahami oleh kita sekalian adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk tujuan tertentu. Ya, itu arti dari kata konsekrasi. Nah, kebetulan pada tanggal 25 Maret ini oleh Paus Fransiskus juga itu dihimbau supaya semua orang Katolik itu atau orang yang sudah dibaptis itu diundang untuk melakukan konsekrasi, ya, atau pembaktian diri kepada hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Ya. Suatu undangan yang tentu saja untuk kami sebagai para Montfortan itu sangat membahagiakan karena ini masih dilanjutkan oleh Paus kita yang sekarang ini. Dulu Paus Yohanes Paulus kedua itu adalah seorang devosan konsekrasi ini karena dia mengenal tulisan Montfort, ya, dia belajar secara khusus tentang buku Bakti Sejati dan dia mengambil Totus Tuus sebagai moto pontifikalnya, ya, sebagai seorang pemimpin tertinggi Gereja Katolik dari buku Bakti yang Sejati kepada Kristus melalui Maria, buku yang saya pegang ini. Nah, kalau para saudara nanti mau mendalami lagi lebih lanjut tentang tema konsekrasi ini, silakan membaca buku Bakti yang Sejati kepada Maria, karena alasan kita melakukan konsekrasi itu sebenarnya sudah dikatakan oleh Montfort dalam buku Bakti Sejati ini. Nah, kita sedang berada dalam masa Prapaskah, para saudara. Sebentar lagi akan memasuki Pekan Suci. Kalau mau dilihat memang agak telat bila kita baru akan memulai persiapan untuk konsekrasi ini. Ya. Tetapi tidak apa-apa, barangkali setelah ini nanti kita akan mencoba melakukan konsekrasi setelah kita paham dan tahu apa itu konsekrasi, ya. Oke. Nah, ini masa Prapaskah, para saudara. Maaf, bisa kembali dulu sebelumnya. Jadi kita mungkin perlu melakukan sesuatu yang tidak hanya unik dan berbeda, tetapi yang dapat membawa kita lahir menjadi manusia baru. Dan apapun yang kita lakukan itu akan membuat kita itu lebih dekat dengan Yesus. Kita sudah berpuasa, bermati raga, melakukan tindakan-tindakan amal dan lain sebagainya untuk mengisi masa Prapaskah ini. Tetapi ada satu tindakan yang juga akan membawa kita sampai kepada maksud dan tujuan masa Prapaskah ini, ya. Para saudara, itu adalah tindakan konsekrasi, pembaktian diri. Mungkin pada masa Prapaskah ini kita perlu mengambil risiko dan membaktikan diri kepada Yesus melalui Maria. Suatu hal yang jarang kita dengar, yang jarang kita lakukan, tetapi ini dipromosikan kepada kita sekalian dalam rangka membantu kita untuk bisa masuk ke dalam misteri yang sedang kita rayakan. Ya. Nah, apa itu konsekrasi atau pembaktian diri? Kata pembaktian diri ini, para saudara, memiliki padanan arti dengan kata konsekrasi. Kata konsekrasi itu sendiri kita sudah biasa dengar di dalam perayaan Ekaristi. Saat konsekrasi di mana imam itu mengangkat hosti dan juga anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan di sana Yesus sendiri katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
inilah darahku yang juga diserahkan bagimu, ya, dikurbankan bagimu. Dalam kata-kata itu terungkap ungkapan pembaktian diri, para saudara. Artinya Yesus secara pribadi yang menyerahkan dirinya menjadi kurban bagi kita. Jadi tujuan khususnya itu untuk kita. Dia memberikan dirinya. Nah, Allah memberikan diri seutuhnya kepada Maria. Itu tindakan konsekrasi yang dilakukan dari pihak Allah dalam dan melalui Maria. Maka tadi judulnya ya, persiapan konsekrasi kepada Kristus melalui Maria. Ya. Tapi tindakan konsekrasi pertama-tama itu menurut Montfort bukan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kita saat ini mengikuti konsekrasi yang pernah dibuat oleh Kristus sendiri. Karena Yesus pernah membaktikan atau pernah mengkonsekrasikan dirinya dalam dan melalui Santa Perawan Maria. Oh, Pastor, bagaimana itu bisa terjadi? Tentu saja para saudara, kalau kita lihat ya, pemberian diri Kristus dengan menyerahkan diri untuk ada di dalam pangkuan atau ada di dalam rahim Santa Perawan Maria. Itu sebuah ungkapan penyerahan diri yang total. Karena di sana kita melihat bahwa Yesus itu selain dia manusia, tapi dia juga adalah Allah. Namun sebagai Allah pun dia mau menyerahkan diri untuk berada di bawah asuhan Santa Perawan Maria. Ini ungkapan konsekrasi itu. Nah, Maria pun memberikan diri seutuhnya bagi Allah. Dari pihak Allah, Kristus membaktikan dirinya, ya, melakukan konsekrasi dalam diri Maria. Dari pihak Maria juga dia melakukan konsekrasi seutuhnya kepada Allah dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ya. Nah, Maria model pembaktian diri kita yang total karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya bagi Allah semata-mata, totus tuus. Maka kita memerlukan Maria untuk menunjukkan kepada kita jalan yang tepat untuk sampai kepada Yesus. Ya, kenapa harus melalui Maria? Karena Maria itu selain menjadi ibu kita, tapi dia menjadi model, guru, pengajar yang mengajarkan kepada kita, ini loh ya, pembaktian diri yang sesungguhnya itu seperti ini. Ya. Konsekrasi yang sesungguhnya ini seperti ini, total ya, tak terbagi-bagi, semuanya untuk Allah, sepenuhnya untuk Allah. Tidak ada lagi tidak ada lagi punyaku, semuanya kepunyaan Allah dan saya serahkan semuanya kembali untuk Allah. Itulah artinya kenapa Maria itu dijadikan sebagai model pembaktian diri kita. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, devosi kepada Maria merupakan sebuah devosi yang terbaik, kata Montfort, dan paling menyucikan, serta mampu mengantar orang menjauhi dosa. Devosi yang terbaik, ini dia juga sebut di dalam buku Bakti Sejati. Para saudara kalau membaca buku Bakti Sejati ini, orang yang baru pertama kali membacanya, mereka akan mengatakan, ya Montfort itu terlalu berlebihan, seolah-olah menempatkan Maria di atas Kristus. Tapi setelah orang itu sungguh-sungguh masuk dan membaca buku ini, barulah mereka tahu bahwa Montfort ketika dia berbicara tentang Maria, itu maksudnya itu langsung sebenarnya dia berbicara tentang Kristus. Ya. Nah, devosi ini bagi Montfort merupakan sebuah bakti yang paling sempurna. Devosi kepada Maria. Alasan utamanya ialah Bunda Maria ini adalah pribadi yang paling sempurna dan paling suci dari semua makhluk. Jadi, jikalau seorang memilih devosi kepada Maria sebagai praktik yang sempurna dan menyucikan, maka hal itu justru terjadi karena kesucian dan keunggulan Maria dari segala makhluk. Karena Maria itu suci, karena dia unggul dalam segala aspek kehidupan, dan dia tentu saja menyenangkan hati Allah, maka kita mau membaktikan diri kita kepada Kristus melalui Maria. Pastor, boleh tidak mengkonsekrasikan diri langsung kepada Kristus? Boleh. Tetapi kita akan lihat apa kegunaan bagi kita, keuntungan bagi kita, membaktikan diri kita kepada Kristus melalui Maria. Nanti kita akan lihat next-nya, saudara. Nah, Louis Marie de Montfort mengatakan
bahwa pembaktian diri kepada Yesus melalui Maria atau pembaktian diri kita kepada Maria dengan sebutannya adalah cara yang paling aman. Coba ini kata-kata yang Montfort dengan berani mengungkapkan ini ya. Yang paling mudah, paling singkat dan paling sempurna untuk mendekati Yesus. Jadi ingat kata kuncinya aman, mudah, paling singkat dan paling sempurna. Kenapa Montfort mengatakan ini paling aman, paling mudah, paling singkat, tapi juga paling sempurna? Karena kita melihat tindakan Allah yang telah terlebih dahulu menjadikan jalan ini sebagai jalan bagi dia untuk datang kepada kita, yakni Maria. Maka ini pun juga menjadi jalan yang paling mudah, aman, singkat, dan paling sempurna bagi kita sekalian untuk datang kepada Yesus. Yesus datang kepada kita melalui Maria, kita datang kepada Kristus melalui Maria. Nah ini makanya jalan ini, pembaktian diri ini merupakan kata Montfort sebagai sebuah praktik yang paling sempurna. Ya, oke, selanjutnya. Membaktikan diri kepada Yesus melalui Maria, pada intinya berarti mengatakan kepada Maria totus tuus. Artinya, totus tuus itu sendiri arti harafiahnya berarti seluruhnya milikmu, seluruhnya kepunyaan atau seluruhnya untukmu. Nah, ini tadi ya, moto yang dipakai oleh Paus Fransiskus, para saudara, sebagai ungkapan pembaktian diri atau konsekrasinya. Dia menyerahkan seluruh masa kepausannya, kepemimpinannya, dan tentu saja gereja ya ke dalam tangan Santa Perawan Maria. Dia sudah mengkonsekrasikan kita sekalian, gereja ya, dalam dan melalui Santa Perawan Maria. Yang kalau kita membaca ya para saudara pembaktian diri itu rumusannya secara singkat, aku milikmu semata-mata dan segala milikku kupersembahkan kepadamu, ya Yesus yang terkasih melalui Maria ibumu yang suci. Nah ini biasanya kami para Montfortan melakukan konsekrasi setiap hari. Dan karena itu kami mengucapkannya itu biasanya pagi hari sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam brevier ya, ibadat pagi ya. Itu doa itu selalu diucapkan sebagai ungkapan konsekrasi kita kepada Kristus melalui Maria hari itu. Ya. Nah, pembaktian diri berarti memberikan seluruh diri kita kepada Yesus melalui Maria dan sebagai gantinya menerima dia melalui Maria. Ya. Oke, lanjut lagi para saudara. Menurut Montfort, para saudara, devosi kepada perawan Maria yang diajarkan Montfort bisa disebut pula sebagai suatu bentuk praktik pengosongan diri. Totus tuus, aku ini seluruhnya kepunyaan, padaku tidak ada lagi. Maka di sana ada pengosongan diri. Pengosongan diri dalam rangka apa? Supaya kita membiarkan Allah itu meraja. Allah itu menguasai diri kita. Jadi bukan lagi kita, tetapi Allah lah yang meraja di dalam diri kita. Nah, para saudara, akibat dari pengosongan diri ini kemudian, itu Allah meraja, dan ketika Allah meraja di dalam diri kita, hampir tak ada ruang sedikit pun dalam diri kita itu yang akan dikuasai oleh kuasa-kuasa yang lain di luar Allah. Hampir, ya. Dan orang yang mau membaktikan diri setiap hari itu adalah orang yang mau mengosongkan diri. Dalam arti membiarkan Allah itu memandu dan menguasai dirinya, akal budi, pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatannya. Sehingga hari itu, sepanjang hari itu bisa menjadi sebuah hari yang sudah dikhususkan, dikonsekrir. Hidup kita itu dikonsekrir hari itu sepenuhnya untuk Allah. Efek dan dampaknya itu sungguh sangat luar biasa, para saudara. Kalau kita sungguh-sungguh menghidupi konsekrasi ini. Nah, bagaimana konkretnya praktik pengosongan diri melalui devosi Maria ini, para saudara? Montfort menganjurkan agar orang menyerahkan seluruh diri kepada Maria lewat tindakan pembaktian diri atau konsekrasi. Inti dari praktik pembaktian diri kepada Yesus lewat tangan Maria adalah penyerahan diri seluruh diri secara total kepada Kristus.
Kalau kata Montfort dalam buku Bakti Sejati juga dikatakan, apa yang saya mau serahkan kepada Kristus melalui Maria dalam konsekrasi ini. Montfort katakan, harta lahiriamu kamu serahkan kepada Kristus melalui Maria. Harta batinia pun kamu serahkan kepada Kristus melalui Maria. Masa lalu, masa kini, dan masa depanmu semuanya diserahkan kepada Kristus melalui Maria. Jadi dengan demikian para saudara, tidak ada lagi hal yang bisa kita simpan untuk diri kita sendiri. Karena semuanya akan dan menjadi milik Kristus sepenuhnya. Ya. Ini suatu hal yang sekali lagi akan sangat menarik. Ya, para saudara, dalam Bakti Sejati nomor 121 dikatakan, inti dari praktik pembaktian diri kepada Yesus lewat tangan Maria adalah penyerahan diri secara total kepada Kristus. Dan Montfort menulis, devosi ini terdiri dari suatu penyerahan diri seutuhnya kepada perawan teramat suci, melalui dia menjadi milik Kristus sepenuhnya. Melalui Maria ini. Oke Maria, saya mempersembahkan semuanya ini ke dalam tangan. Rawat, peliharalah, indahkanlah semuanya untuk menjadi sebuah persembahan yang istimewa bagi putramu Yesus Kristus. Ya, lanjut. Nah, penyerahan diri yang dimaksudkan Montfort adalah memberikan segala kepemilikan diri kepada Maria, baik yang bersifat jasmani maupun yang rohani. Jadi Montfort mengajarkan bahwa kalau orang berdevosi kepada Maria, maka ia diminta untuk menyerahkan diri ke dalam tangan Maria, seluruh badan, jiwa, harta lahiriah, karya amal, dan lain sebagainya. Nah, devosi kepada Maria pada akhirnya harus mengantar orang bersatu dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengosongkan diri, Allah atau Kristus sudah meraja di dalam diri kita. Kata Paulus, bukan kita lagi yang hidup di dalam diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kalau Kristus itu sudah hidup di dalam diri kita, para saudara, maka kehadiran kita itu merupakan kehadiran yang akan membawa berkat dan keselamatan bagi siapapun. Hari ini kalau membaca Injil, ya, di mana Yesus itu mengatakan Yohanes itu sebagai pelita yang bernyala, ya. Tapi pelita itu, cahaya yang dimiliki oleh Yohanes itu diperoleh dari terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, yakni Kristus. Tanpa terang dari Kristus, Yohanes tidak bercahaya sama sekali. Tapi Yesus tidak mengabaikan terang yang dimiliki atau dipunyai oleh Yohanes. Dan terang itu berguna bagi siapapun. Terang itu akan berguna bagi siapapun. Orang melihat kesaksian Yohanes juga sebagai sebuah kesaksian yang membawa orang dekat dengan Allah. Maka para saudara, jika kita sudah membaktikan diri atau akan melakukan konsekrasi kepada Kristus melalui Maria, di mana Kristus itu sudah akan meraja dan tinggal di dalam diri kita, orang tidak akan melihat lagi pertama-tama kita, tetapi terang yang kita terima sendiri dari Allah melalui praktik pembaktian diri ini atau konsekrasi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaannya, itu sajakah? Apakah semudah yang saya ungkapkan ini, para saudara? Pembaktian diri sebenarnya adalah sesuatu yang begitu mudah. Begitu singkat, begitu aman, begitu sempurna. Namun sebagaimana halnya ungkapan, saya bersedia, dari dua orang yang telah dan akan menikah, pembaktian diri ini membutuhkan pemahaman, persiapan, hari yang istimewa, pengingat, dan pembaharuan. Saudara sudah, misalnya yang sudah menikah, sudah tahu apa yang pernah diikrarkan dengan pasangan hidup saudara. Ya. Dan untuk melewati jenjang pernikahan itu, saudara perlu persiapan melalui proses pacaran, pengenalan satu dengan yang lain. Lalu sebelum pernikahan diresmikan dalam sakramen pernikahan itu, kita melakukan persiapan, kursus persiapan perkawinan, dan lain sebagainya. Namun pada saat perkawinan, saudara sungguh-sungguh mengikrarkan itu di hadapan Allah bahwa
saudara memberikan diri saudara kepada pasangan hidup saudara sehidup semati sampai maut memisahkan, demikian dia pun mengikrarkan pembaktian dirinya kepada saudara. Tapi untuk itu saudara perlu persiapan. Sekali lagi, ya. Perlu juga memahami dulu apa makna dari ucapan janji yang saudara ikrarkan. Ya. Tapi juga perlu pengingat dan pembaharuan terus berkali-kali. Ya, coba lanjut lagi. Nah, motif yang menganjurkan pembaktian diri ini. Apa motifnya para saudara? Kata Montfort, ya, motifnya itu adalah motif untuk memberikan diri seutuhnya bagi pelayanan terhadap Allah. Pembaktian diri atau konsekrasi ini membawa kita untuk memberikan diri secara mutlak tanpa syarat dalam pelayanan kepada Allah. Memberikan diri secara mutlak tanpa syarat dalam pelayanan kepada Allah. Orang-orang yang membaktikan diri adalah orang-orang yang setelah mereka membaktikan diri, mereka akan memberikan diri seutuhnya bagi Allah. Dengan cara apa? Dengan cara hidup. Misalnya, ya, saya selalu mengatakan begini, kalau sebelum mengikuti pembaktian diri, saudara adalah misalnya anggota dari kelompok kerasulan, katakanlah Legio Maria, sebelum pembaktian diri, saudara mungkin mengikuti Legio Maria seadanya, ya. Artinya melakukan tugas ini dan itu, oke, ya. Tapi setelah pembaktian diri harus ada perubahan dalam diri, ya, dalam cara saudara untuk melakukan berbagai macam hal dalam tugas dan lain-lain itu di hadapan Allah. Apa yang saya lakukan sekarang melalui tugas-tugas itu tidak lagi berdasarkan motivasi untuk mencari kesenangan diri, tetapi itu sebagai ungkapan konsekrasi diri saya, ya, sebagai ungkapan pemberian diri saya bagi Allah semata-mata. Orang yang sudah membaktikan diri. Demikian pun kalau saudara adalah misalnya sebagai ibu rumah tangga. Sebelum konsekrasi, ya barangkali kita melakukan atau melayani suami, melayani anak-anak dengan ala kadarnya. Memasak pun dengan ala kadarnya. Tetapi dengan semangat pembaktian diri, konsekrasi. Memasak itu pun adalah suatu tindakan yang membawa saudara pada kekudusan. Ya, mencuci piring pun adalah jalan di mana yang akan membawa kita kepada kekudusan itu sendiri. Karena kita tidak lagi melihat itu sebagai sebuah kewajiban saya atau tugas saya yang harus saya lakukan. Tidak. Tapi itu saya lakukan karena kasih saya kepada Allah. Ya, maka saya mau memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya dan lain sebagainya untuk Allah semata-mata. Yang kedua, mengimitasi Trinitas. Motifnya, para saudara, kita mau mencontohi apa yang dilakukan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka dalam satu pribadi Maria, para saudara, bekerjalah di sana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para saudara kalau mau mengetahui ini secara lebih mendalam, silakan ikut nanti ziarah Totus Tuus ini, ya, atau ziarah persiapan pembaktian diri ini selama 33 kali. Di sana nanti saya akan menjabarkan maksud secara lebih luas, ya, maksud dari pernyataan ini, ya. Oke, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus memilih untuk bergantung pada Maria. Kata Montfort dalam Bakti Sejati nomor 140. Kemudian yang ketiga, sharing kehidupan dengan Maria. Dalam konsekrasi itu, Maria akan memberikan diri seutuhnya dengan cara yang tak terkatakan kepada orang yang memberikan segala-galanya kepada dia. Itu sebuah ungkapan kepercayaan. Maria, saya mempercayakan engkau sebagai bendahara harta yang saya punyai. Karena dia bendahara bukan berarti itu punya dia. Maria tahu fungsinya sebagai bendahara harta surgawi itu, para saudara, ya. Dia serahkan kepada Kristus, ya. Kita sharing kehidupan dengan Maria. Kemudian memuliakan Allah. Nah, pembaktian diri, konsekrasi itu merupakan sarana paling utama agar Allah saja, ya, Allah saja semakin dimuliakan.
Nah, mungkinkah ditemukan sesuatu yang lebih menghibur bila manusia mengasihi Allah dengan kasih yang murni? Tindakan pembaktian diri itu sekali lagi adalah tindakan mengasihi Allah dengan cara yang sempurna. Ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ciri pembaktian yang diajarkan oleh Montfort, para saudara. Montfort tidak begitu saja dia menawarkan kepada kita jalan kekudusan ini, ya. Tapi ada pendasarannya, ya, bahwa ciri yang sangat menonjol dari praktik konsekrasi ini adalah kristosentris. Meskipun kita katakan bahwa itu melalui Maria, tetapi tujuan dari semua pembaktian atau konsekrasi kita itu adalah Kristus. Ya, tujuannya. Karena itu tidak ada satupun praktik kepada Maria yang kemudian mengaburkan peran Kristus sebagai satu-satunya tujuan. Kata Montfort dalam buku Bakti Sejati, kalau baktimu atau devosimu kepada Maria menjauhkan engkau dari Kristus sebagai tujuan satu-satunya, maka tinggalkan praktik itu, dan praktik itu pasti suatu hal yang sesat. Karena kita sebenarnya bukan menyembah Maria. Maria bukan tujuan kita. Tetapi dalam praktik pembaktian diri kita atau devosi kita kepada Maria, Kristus harus menjadi sentral dan tujuan. Nah, dalam pembaktian diri, sekali lagi Maria itu bukan tujuannya. Kristus tetap menjadi tujuannya. Maka Montfort tidak mengajarkan suatu hal yang salah dalam ajarannya. Kemudian total, sifatnya total. Montfort mengatakan bahwa bakti kepada Maria merupakan suatu penyerahan diri seutuhnya kepada Maria. Maksudnya ialah supaya kita semua menjadi milik Yesus Kristus sepenuhnya. Total, ya. Lalu ciri yang ketiga adalah Maria. Semakin seorang itu dibaktikan kepada Maria, maka semakin pula dia dibaktikan kepada Yesus Kristus. Ciri-cirinya Maria, para saudara, ya. Karena itu kalau berbicara tentang konsekrasi yang total kepada Kristus, ya, melalui Maria, ya berarti dia punya ciri yang unik, yakni Maria. Kemudian baptismal, pembaharuan janji baptis. Dalam akhir dari ziarah konsekrasi ini, ziarah yang kita sebut dengan ziarah totus tuus, para saudara, sebenarnya Montfort mau membawa kita untuk membaharui kembali janji-janji baptis kita. Ya, ini suatu hal yang unik dalam konsekrasi yang diajarkan oleh Montfort. Karena apa? Karena menurut Montfort, alasan kenapa kekudusan itu menjadi sulit bagi kita, ya, karena kita kurang menghayati janji-janji baptis kita. Nah, maka kita perlu melihat, merenungkan, dan mengevaluasi sampai sejauh mana saya menghayati janji-janji baptis saya. Ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah apostolik. Pembaktian diri menghadirkan bagi gereja laskar yang siap bertempur di tengah-tengah dunia. Pastor, apakah setelah konsekrasi saya mengucapkan konsekrasi selesai di situ? Tidak. Konsekrasi itu harus berbuah pada dimensi apostolik. Saudara diutus untuk menunjukkan kepada siapapun buah dari konsekrasi yang saudara telah janjikan itu. Harus diperlihatkan dalam kehidupan setiap hari. Apa yang kita perlihatkan? Kristus yang sudah meraja di dalam diri kita. Dan Maria membantu kita untuk tujuan tersebut. Ya. Oke, yang berikutnya, para saudara. Nah, bagaimana kemudian membaktikan diri ini, para saudara? Melakukan konsekrasi ini, Pastor, kira-kira caranya gimana? Ada yang sudah secara pribadi mungkin melakukannya dengan membaca bukunya tema per tema, ya. Tapi ada yang ikut secara khusus bersama dengan kami persiapan dalam rangka pembaktian diri kepada Kristus melalui Maria. Untuk mempersiapkan diri, kita memerlukan sebuah panduan. Kita punya panduannya, para saudara, ya. Tapi yang barangkali ada di tangan kita karena di luar sana itu tersebar begitu banyak panduan-panduan untuk konsekrasi ini. Kalau para saudara melihat
ada panduan-panduan yang lain yang memadukan konsekrasi itu yang diajarkan oleh Montfort ditambah dengan renungan-renungan yang diberikan oleh Thomas Kempis, ya. Itu silakan bisa digunakan, tetapi kita menganjurkan karena kami mendampingi ziarah ini secara khusus, ya, baiknya kalau misalnya kita menggunakan buku yang memang dipersiapkan secara khusus dalam rangka konsekrasi yang dimaksudkan oleh Santo Montfort ini, ya. Nah, kemudian persiapan ini mengarah pada hari yang istimewa, yakni pembaktian diri atau konsekrasi ini. Kita konsekrasi yang dikatakan oleh Montfort itu 33 hari para saudara. Jadi saudara menentukan kapan saudara akan memulai untuk hari pertama konsekrasi itu, lalu dihitung dari hari pertama sampai dengan hari ke-33 sebagai akhir dari ziarah konsekrasi itu, ya. Lalu apa yang dilakukan setelah itu, Pastor? Apakah kita setelah 33 selesai mengucapkan begitu saja? Tidak begitu, ya. Jadi kita setelah 33 kali itu kita lewati, ya, 33 hari ziarah itu kita lewati, kita perlu melakukan pertama sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, ya. Sakramen tobat itu sebagai ungkapan bahwa saya mau melalui tindakan konsekrasi ini, saya sungguh-sungguh mau meninggalkan kemanusiaan, kedagingan atau apapun yang sifatnya menjauhkan saya selama ini dari Allah. Ya. Lalu kalau sakramen rekonsiliasi itu sudah dilakukan, maka di hadapan imam, kalau memang di sana ada imam, ya, dan dianjurkan memang demikian, supaya kita mengucapkan konsekrasi itu di hadapan imam, ya, di hadapan imam. Ini untuk mengingatkan kita tentang sakramen baptis yang dulu pernah kita lakukan di hadapan juga seorang imam sebagai perwakilan Kristus, ya. Nah, dianjurkan agar menghadiri misa pada hari itu. Ya, misalnya sebelum misa, ya, para saudara melakukan pengakuan dosa dulu. Setelah misa, saudara baru mengkonsekrasikan. Kalau bisa berkomunikasi dengan pastor paroki saudara, saudara mengatakan misalnya, pastor, saya mau melakukan konsekrasi, tapi dalam perayaan Ekaristi, itu juga sangat baik, ya. Silakan lakukan itu dalam perayaan Ekaristi, ya. Lalu para saudara, pembaktian diri itu dilakukan kapan? Pembaktian diri itu dilakukan pada hari raya Maria. Montfort menyebut juga dalam buku Bakti Sejati. Carilah hari-hari raya Maria di dalam gereja untuk melakukan konsekrasi. Artinya, persiapan kita 33 hari itu berarti sebelum hari H di mana hari raya itu dilangsungkan. Misalnya kan kita mau konsekrasi nih tanggal 25 Maret yang akan datang. Berarti persiapan kita itu sudah jauh hari sebelumnya. Kita hitung dari tanggal berapa sampai dengan tanggal 25 Maret itu, sehingga hari itu benar-benar genap 33 kalinya kita mempersiapkan diri untuk konsekrasi. Kenapa 33 kali, Pastor? Kalau menurut Montfort, 33 itu sebagai simbol kepenuhan hidup Kristus. Ya. 33 tahun dia hidup dan ada bersama dengan kita di dunia ini. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya. Next slide. Sedikit lagi. Ya, ini para saudara, tahap-tahap konsekrasi menurut Montfort. Ada tema-tema yang dipersiapkan. Jadi dalam satu kali ziarah persiapan pembaktian diri atau konsekrasi itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu kita sebut sebagai tahap pengenalan dunia. Tahap kedua itu kita sebut sebagai tahap pengenalan diri. Kemudian tahap ketiga, tahap pengenalan Maria. Lalu tahap keempat itu tahap pengenalan Yesus Kristus Sang Kebijaksanaan Abadi. Tahap pertama, pengenalan dunia itu, tema-temanya itu antara lain itu, para saudara, ya. Dimulai dari panggilan kita kepada kekudusan, lalu sampai paling akhir itu mati raga menyeluruh.
Nah, biasanya rekan-rekan yang sudah ikut ziarah Totus Tus itu sudah tahu tahap-tahap apa, seperti apa dinamika kita di dalam ziarah Totus Tus itu. Kalau dilakukan secara bersama, ada tahap-tahapnya para saudara. Ada bacaannya, ada permenungan bersama, ada sharingnya, lalu ada juga perutusan kemudian. Ya, tapi kalau dilakukan secara pribadi, tahap-tahap itu juga saudara harus lakukan secara pribadi para saudara ya. Tapi kalau dilakukan bersama-sama ini akan menjadi sangat indah karena kita akan bisa mendengarkan kesaksian yang lain, sharing dari yang lain, tapi juga kita bisa berbagi tentang kesaksian kita kepada yang lain. Bisa selanjutnya para saudara. Ya. Ini tahap kedua, pengenalan diri. Siapakah aku itu? Loh, pastor, ini kok seperti pelajaran psikologi? Tidak, para saudara ya. Ini sebuah upaya kita dalam ziarah ini untuk mengenal sungguh-sungguh kelemahan dan kekuatan kita. Ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengosongkan diri? Oh, pastor, saya tidak bisa mengosongkan diri karena saya memiliki masalah dengan ego saya. Orang yang punya ego terlalu berlebihan, para saudara, dia tidak bisa melakukan sebuah konsekrasi. Karena konsekrasi tadi itu menuntut sebuah pengosongan diri. Dan dengan demikian pun orang yang terlalu melihat egonya, para saudara, dia tidak bisa menerima kehadiran Tuhan di dalam diri, tidak bisa bekerja sama dengan Maria. Maka ini perlu diolah selama kurang lebih ini tujuh hari kita bergulat dengan tema ini. Berikutnya, tahap yang ketiga, itu kita sebut tahap pengenalan Maria. Nanti dalam tema-tema ini, dalam 7 kali pertemuan ini, kita secara lebih luas itu ya para saudara, mencari itu kenapa konsekrasi itu kita lakukan dalam dan melalui Maria. Kenapa? Dalam tema-tema inilah yang akan kita dalami. Berikutnya yang keempat, tema yang keempat atau tahap yang keempat, pengenalan akan Kristus Sang Kebijaksanaan. Itu antara lain tema-tema yang akan didalami. Nah, yang terakhir, para saudara, karena waktu yang diberikan kepada saya terbatas, kita mau melihat yang terakhir ini, ya. Efek pembaktian diri yang dipromosikan oleh Montfort ini. Apa kira-kira efeknya, para saudara? Orang yang membaktikan diri, buah-buah yang diperolehnya itu adalah dia semakin mengenal dirinya. Karena melalui terang Roh Kudus, kita akan memperoleh pandangan yang jelas terhadap kejahatan, terhadap kebusukan, terhadap ketidakmampuan kita untuk melakukan segala yang baik. Secara terang benderang kita akan mengevaluasi diri di dalam ziarah ini. Apa sih yang kurang? Apa sih yang selama ini menghambat saya untuk mencapai persatuan dengan Kristus itu? Atau untuk bisa membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus itu? Saya akan mengenal itu. Semakin saya mengenal diri, semakin saya mengevaluasi diri, semakin saya terbuka kepada kuasa rancangan dan undangan Roh Kudus untuk saya bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, mengambil bagian dalam iman Maria. Semakin banyak kita memperoleh kerelaan Ratu yang mulia dan perawan yang setia ini, semakin banyak pula seluruh tindak tandukmu akan ditandai oleh iman yang murni dari Santa Perawan Maria. Kalau mau bicara tentang kedekatan dengan Maria, saya mungkin kalau meminta kesaksian dari mereka yang pernah mengikuti ziarah Totus Tuus atau persiapan pembaktian diri ini, para saudara. Ada beberapa orang yang kemudian sharing kepada saya tentang buah-buah dari konsekrasi ini. Sebelumnya, mereka melihat relasi dengan Maria itu benar-benar relasi yang ya begitulah gitu ya. Artinya mereka tahu bahwa Maria itu adalah ibu Yesus. Tapi mereka juga tidak terlalu memahami dan mendalami dengan sungguh-sungguh bahwa Maria juga itu dipercayakan atau diberikan oleh Kristus untuk menjadi ibu kita. Ya. Maka kalau saya mengenal Maria dengan sungguh-sungguh dalam ziarah konsekrasi ini, dengan demikian keutamaan-keutamaan Maria itu ditanamkan di dalam diri saya. Hidup di dalam diri saya. Saya akan men-share-kan cara hidup Maria setiap hari, ya.
Kemudian kepercayaan besar kepada Allah dan Maria. Perawan suci ini akan memenuhi Anda dengan kepercayaan yang kuat kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Karena Anda akan mendekati Yesus bukan lagi dengan kekuatan sendiri, melainkan melalui bunda yang baik itu. Dalam Bakti Sejati nomor 216. Kemudian transformasi oleh Maria dalam keserupaan dengan Kristus. Tujuan konsekrasi ini adalah menjadi satu dengan Kristus, dan Maria akan membawa kita kepada tujuan itu. Lalu, kemuliaan Allah yang lebih besar. Tujuan terakhir perjalanan kita dalam pembaktian diri adalah hidup hanya bagi dan untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan dari konsekrasi ini, para saudara. Ini sebagai penutup, di hadapan kita ada, bisa kembali sebentar. Ini adalah patung Maria Ratu Segala Hati. Ini merupakan patung yang sangat ikoniknya ya para Montfortan. Ini adalah Montfort, kemudian ini adalah Yesus, ini adalah Maria, para saudara. Nah, pada bagian yang lain ya, ada Montfort membuat sebuah patung yang bernama Maria Pelindung Perjalanan. Ya, di sana Maria menggendong Yesus dengan cara seperti ini, ya, memangku dia seperti itu. Tapi di tangan Yesus itu dia memegang buah apel. Lalu buah apel itu dipegang dengan tangan kiri, disembunyikannya di belakangnya. Kemudian tangan kanannya itu menunjuk kepada Yesus. Itu sebagai gambaran di mana dia katakan perempuan ini adalah perempuan yang kudus, satu-satunya yang kudus yang tidak dikenai oleh dosa asal. Maka saya menyembunyikan apel buah itu dari hadapan dia, karena dia tidak sama dengan yang lain. Yang lain itu terkenai oleh dosa, ya, dosa asal, sementara dia ini sama sekali terbebaskan dari dosa asal. Para saudara, semoga kita ya melalui konsekrasi yang barangkali nanti kalau saudara tertarik untuk melakukannya, semoga kita bisa memberikan diri secara total kepada Kristus melalui Maria dengan moto seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Paulus kedua, totus tuus, seluruhnya menjadi milikmu atau seluruhnya untukmu. Ya, tidak ada yang mustahil kalau saudara sungguh-sungguh berniat untuk itu, pasti saudara akan mengalami apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yohanes Paulus kedua, Teresa dari Kalkuta, Maximilian Kolbe, ya, kemudian Santo Montfort sendiri. Itu ya para saudara. Terima kasih Bu Minar, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya, terima kasih banyak Pastor. Sungguh luar biasa pengajaran malam hari ini.